Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu ketika, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, setiap orang pasti memiliki tujuan hidup atau cita-cita yang diimpikan. Untuk mencapai tujuan hidup atau cita-cita tersebut, dasar pertama yang harus dibangun dalam diri adalah komitmen diri. Jika saya ingin meraih juara 1 di sekolah, maka saya harus punya komitmen dan berusaha untuk tekun belajar. Atau jika saya ingin sukses dalam pekerjaan, maka saya harus punya komitmen untuk giat bekerja dan komitmen untuk tidak bermalas-malasan. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Allah hari ini mengisahkan tentang komitmen untuk menjadi pengikut Kristus. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, banyak orang datang dan mengikuti Yesus. Melihat hal tersebut, Yesus berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku
dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sangat tegas kepada banyak orang yang mengikutinya bahwa menjadi muridnya adalah panggilan yang menuntut segalanya. Panggilan untuk menjadi muridnya harus diterima dengan kematangan kebebasan. Yesus menggunakan 2 contoh dalam mengumpamakan komitmen yang harus dibuat untuk menjadi muridnya, yakni dengan seorang pembangun yang bijak tidak akan memulai proyeknya tanpa menghitung kemampuan untuk menyelesaikannya. Perumpamaan yang lain ialah hanya seorang yang tidak waras akan pergi berperang tanpa memperhitungkan untung ruginya dan kekuatannya dibandingkan dengan lawannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, secara manusiawi, sabda Allah hari ini terlihat sangat bertentangan dengan konsep umum manusia pada umumnya. Sebab yang kita pahami secara umum bahwa kita diharapkan selalu mencintai orang tua ataupun saudara-saudara laki-laki atau perempuan kita, bukan membencinya. Akan tetapi bagi Allah, seseorang harus berani membenci keluarga, bahkan menyerahkan nyawanya demi Injil. Hal ini Yesus tekankan bahwa siapapun yang menghalangi komitmen total kepada Yesus, bahkan keluarga paling dekat pun harus ditinggalkan. Kata membenci dalam sabda Allah ini juga dapat diartikan tidak begitu memilih. Dengan demikian, Yesus juga mau menegaskan bahwa komitmen kepada Allah adalah syarat mutlak atau pilihan mutlak dalam mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh dan menjadi muridnya. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan bersama melalui sabda Allah hari ini? Kita sering memperkenalkan diri kita kepada teman atau mungkin kepada saudara-saudari di sekitar kita bahwa kita adalah orang Katolik. Namun, bila kita dihadapkan pada suatu kesulitan dan godaan-godaan, kerap kita justru mengingkari iman kita. Segala bentuk godaan dan tawaran zaman ini, baik itu pakaian, makanan, gaji, uang, perempuan, pemuda tampan, yang kerap membuat kita tergoda untuk mengesampingkan kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih, sering kita menjadi bimbang karena banyaknya pilihan-pilihan yang menggiurkan. Sebagai contoh konkretnya, memilih antara misa hari Minggu atau melanjutkan tidur dengan alasan kecapekan karena bekerja. Saudara-saudariku, mari sabda Allah hari ini menantang kita untuk menunjukkan komitmen iman kita sebagai murid-muridnya. Sanggupkah kita? Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur atas rahmat panggilan yang Engkau tanamkan dalam diri kami. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami semakin lebih bersungguh-sungguh dalam menjawab panggilan kami untuk mengikuti Engkau sebagai murid-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam
penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.